Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Wulandari dengan NIM 22000292553 dari golongan D1 dengan dosen PJ Ibu Fatmah Nur Aisyah, SKM MPH, dan asisten PJ yaitu Kak Inaya Nur Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload, menginstal, dan memberikan penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Quantum JIS. Pembuatan video tutorial ini digunakan untuk memenuhi penugasan materi pengantar sistem informasi geografis dalam surveilan kesehatan masyarakat. Untuk mendownload aplikasi Quantum JIS, langkah yang pertama yaitu pertama-tama buka browser. Selanjutnya kunjungi website dari FKM UAD. Kemudian klik pada bagian layanan, selanjutnya klik Lab FKM, lalu klik bahan praktikum lab, selanjutnya klik unduh untuk aplikasi Quantum JIS. Selanjutnya, tunggu sampai proses mendownload selesai. Setelah file installer berhasil diunduh, kemudian buka file untuk memulai proses instalasi. Kemudian cari pada bagian download, kemudian klik 2 kali. Selanjutnya klik pada bagian 64 bit, klik QGIS. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Kemudian klik OK, lalu klik Next, kemudian I agree, kemudian Next, dan install. Tunggu sampai proses installing selesai. Setelah proses installing selesai, kemudian klik Finish. Setelah aplikasi QGIS sudah terinstall, maka selanjutnya yaitu kita akan membuka aplikasi Quantum JIS tersebut untuk mengetahui beberapa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Untuk kali ini, kita menggunakan Quantum JIS 2.18. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Lalu akan muncul tampilan seperti layar. Selanjutnya klik OK. Pada aplikasi Quantum JIS sendiri terdapat beberapa fitur, diantaranya yaitu terdapat menu yang merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada QGIS. Pada menu sendiri itu terdapat project, edit, view, player, setting, plugin, vector, raster, database, web, processing, dan help. Kemudian ada toolbar yang merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang kemudian ada data frame yang merupakan lembar yang menampilkan data yang ada dalam TOC. Pada data frame itu menampilkan peta dan atributnya. Pada menu project itu terdapat new project
yang berfungsi untuk membuka project baru. Selanjutnya, ada Open Project, yaitu berfungsi untuk membuka project dari file yang telah disimpan. Kemudian ada menu Save Project, yaitu berfungsi untuk menyimpan project yang telah dibuat. Lalu ada Save As, yang berfungsi untuk menyimpan data dengan nama maupun format file baru. Kemudian ada New Print Composer yang berfungsi untuk menambahkan beberapa fitur yang berada di atribut peta seperti legend, arah mata angin, ataupun skala peta. Yang selanjutnya di menu Edit. Menu Edit sendiri itu fungsinya hampir sama dengan yang berada di Microsoft Word. Pada Edit terdapat Undo, yaitu yang berfungsi untuk membatalkan perintah atau tindakan sebelumnya. Kemudian ada Redo yang berfungsi untuk mengembalikan tindakan yang telah dibatalkan dengan Undo. Dan terdapat fitur-fitur yang lainnya yang tertampil pada layar. Selanjutnya, menu View, yaitu terdapat Pen Map yang berfungsi untuk menggeser peta atau menggerakkannya. Kemudian ada Zoom In, itu untuk membesarkan ukuran peta. Kemudian ada Zoom Out, itu berfungsi untuk mengecilkan ukuran peta. Kemudian ada Zoom Full, itu untuk membesarkan ukuran peta seukuran tampilan layar. Kemudian terdapat Zoom to Selection untuk melakukan perbesaran pada peta yang diseleksi. Kemudian ada Zoom Last, lalu ada Map Tips, New Bookmark, Show Bookmark, Reference. Kemudian ada Panel, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tampilan layer seperti layer panel, layer order panel, overview panel, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada menu layer terdapat create layer, di mana berfungsi untuk membuat layer baru. Kemudian ada add layer, itu berfungsi untuk menambahkan add vector layer, add raster layer, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur-fitur yang lainnya bisa dilihat pada bagian layar yang sudah ditampilkan. Kemudian pada bagian menu setting itu terdapat custom CRS, kemudian ada style manager, configure shortcut, dan lain sebagainya. Lalu di bagian plugin terdapat manage and install plugin dan Python console. Kemudian pada bagian vector itu terdapat coordinate capture, kemudian ada DXF2 SHP, dan lain sebagainya. Kemudian di raster terdapat raster calculator dan menu-menu lainnya. Di pada bagian database itu terdapat DB Manager, Office, Offline Editing. Kemudian di website ada Meta Search. Pada bagian menu processing ada Toolbox, Graphic Modeler, History, Option, dan lain sebagainya. Dan di bagian help itu terdapat help contents dan lain sebagainya. Pada bagian toolbar itu terdapat diantaranya yaitu terdapat new yang berfungsi untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian terdapat open, itu berfungsi untuk membuka file yang tersimpan. Selanjutnya terdapat save, itu untuk menyimpan data. Lalu ada save as, itu untuk menyimpan data dengan nama maupun format file baru. Yang selanjutnya itu terdapat new print composer, yaitu untuk membuat sebuah layout atau komposer dari peta yang ingin dicetak. Kemudian ada Composer Manager yang berfungsi untuk menambahkan template komposer baru, membuat komposisi baru berdasarkan template yang sebelumnya disimpan, atau untuk mengelola template yang sudah ada. Kemudian fitur yang lainnya itu terdapat Touch, Zoom, and Pen,
itu berfungsi untuk memperbesar dan menggeser peta dengan sentuhan. Selanjutnya ada pen map, berfungsi untuk menggeser peta. Lalu ada pen map to selection, itu untuk menggeser bagian peta yang dipilih. Selanjutnya ada zoom in, itu untuk melakukan perbesaran pada peta. Yang selanjutnya terdapat zoom out, itu berfungsi untuk memperkecil tampilan peta. Lalu terdapat zoom to native resolution, yaitu berfungsi untuk melakukan perbesaran peta 100% sesuai resolusi peta. Kemudian terdapat zoom full yang berfungsi untuk melakukan perbesaran ke semua tampilan layer. Lalu ada zoom to selection, berfungsi untuk melakukan perbesaran pada bagian peta yang dipilih. Lalu ada zoom to layer, berfungsi untuk melakukan perbesaran pada layer yang sedang aktif. Kemudian ada zoom last, berfungsi untuk kembali ke navigasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya terdapat zoom next, yaitu yang berfungsi untuk menuju navigasi yang dilakukan sebelum menekan zoom last. Lalu ada new bookmark, itu untuk menyimpan informasi zoom dan pen pada suatu kondisi tertentu sehingga dapat dengan mudah menampilkan zoom dan pen itu kembali. Yang selanjutnya ada show bookmark, yang berfungsi untuk menemukan bookmark yang telah disimpan sebelumnya. Dan terdapat refresh, yang berfungsi untuk menyegarkan menu-menu yang ada. Dan ada pun menu-menu yang lainnya yang bisa dilihat pada tampilan layar. Untuk menampilkan peta, yang pertama yaitu klik add vector layer, kemudian klik bagian yang browse, lalu cari data yang akan digunakan. Untuk bagian ini pilih yang poly. Selanjutnya klik open, lalu open, lalu klik OK. Kemudian akan muncul peta buta di bagian data frame. Selanjutnya, untuk mengganti warna pada peta tersebut, caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih bagian properties, selanjutnya klik pada bagian style. Nah, teman-teman bisa memilih, bisa pakai warna yang terdapat di sini. Sini mau menggunakan warna hijau. Nah, maka warnanya akan berubah. Selanjutnya, untuk memberikan nama daerah pada peta tersebut, caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih bagian properties, lalu klik bagian label, kemudian pilih yang show label from this layer, lalu pada bagian ini cari bagian yang kecamatan. Selanjutnya klik apply dan OK. Nah, maka nama daerah akan muncul di peta. Itulah cara mendownload dan menginstal aplikasi Quantum JIS serta pengenalan menu-menu dan toolbar yang ada di dalamnya. Terima kasih setelah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.